على المؤمنين رحمكم الله. قال النبي المسموع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرح الناصر والملك يوم الجمعة فقرروا أرسلوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أرسلوا لعلكم ترحمون. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, dan keluarganya, dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah kali ini, saya berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sidang Jumat yang berbahagia, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Al-Quran juga memiliki banyak fungsi. Di bawah ini khasiat ayat kursi Al-Baqarah ayat 255 yang dibeberkan oleh setan. Setan telah membeberkan rahasia kelemahan kepada manusia. Meskipun ini rahasia dari setan, namun kita selaku muslim harus mempercayainya, karena rahasia tersebut sudah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW mewakilkan tugas menjaga zakat kepadaku. Lalu ada seseorang menghampiriku dan dengan segera ia mengambil makanan yang dijaga itu. Dan aku pun secepatnya menangkap dia dan kukatakan bahwa aku tidak segan mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka dia mengeluh dan berkata, "Aku ini miskin yang punya banyak beban keluarga dan aku sangat membutuhkannya." Kemudian kulepaskan. Pada pagi harinya aku menghadap Rasulullah SAW dan beliau bersabda, "Ya Abu Hurairah, apa yang diperbuat tawananmu semalam?" Jawabku, "Dia mengeluh
bahwa ia miskin, sehingga aku kasihan maka aku lepaskan dia. Nabi SAW bersabda, ia membohongimu, nanti malam ia akan kembali lagi. Sehingga aku menjaganya lebih ketat karena Rasulullah SAW memberitahuku dan ternyata benar. Dia datang dan mengambil lagi. Lalu kutangkap ia dan akan kuadukan kepada Rasulullah SAW, dan dia mengeluh seperti malam pertama. Dan dia berjanji tidak bakal mengulangi karena jawaban itu kulepaskan dia. Pada pagi harinya Nabi SAW menegur tindakanku dan bersabda, ia membohongimu, nanti malam ia pasti kembali lagi. Pada malam ketiga aku lebih memperketat penjagaan dan ternyata benar. Aku katakan kepadanya, ini sudah malam ketiga, kenapa kau masih mengulanginya? Jawabannya, lepaskanlah aku, dan aku berjanji akan mengajarkan kepadamu kalimat yang dapat kau ambil manfaatnya. Tanyaku, apa maksudnya? Jawabnya, ketika hendak tidur, bacalah olehmu ayat kursi. Pasti kau dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan tidak menghampirimu sampai pagi hari. Lalu kulepaskan ia, dan pada pagi harinya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang diperbuat tawananmu semalam? Jawabku, ia mengajarkan beberapa kalimat kepadaku, katanya dapat diambil manfaatnya, sampai aku melepaskannya. Tanya Nabi Muhammad SAW, kalimat apakah itu? Jawabku, ia mengatakan, apabila kau tidur, bacalah ayat kursi. Pasti kau akan selalu dijaga oleh Allah SWT, dan setan tidak menghampirimu sampai pagi hari. Kemudian beliau bersabda, ia berkata benar, padahal biasanya ia berbohong. Tahukah kau siapakah ia? Jawabku, tidak tahu. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, itulah setan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mengenai orang yang membaca ayat kursi di pagi dan petang hari. Dari Ubay bin Ka'ab, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Hadis riwayat Hakim. Selanjutnya, setelah sholat 5 waktu, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Intinya, ayat kursi mempunyai keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa. Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, hai Abu Munzir, tahukah kau manakah ayat yang paling agung dalam Al-Quran? Jawabku, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Al-Baqarah 255, atau yang dikenal ayat kursi. Lalu beliau SAW menepuk dadaku dan bersabda, semoga bertambah dalamlah ilmu pengetahuanmu, wahai Abu Munzir. Hadis riwayat Muslim. Apa sebabnya ayat kursi lebih agung? Imam Nawawi menyebutkan, para ulama berkata bahwa hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah yang penting, yaitu sifat ilahiyah, wahdaniyah atau keesaan, sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, sifat kehendak. Itulah 7 nama dan sifat dasar yang disebutkan dalam ayat kursi. Semoga hadis tentang khasiat dan keistimewaan ayat kursi dapat menambah wawasan dan amalan harian kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.